Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana di yang pagi cerah ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan umat Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita dimulainya pelajaran, saya akan absen terlebih dahulu, tapi untuk sekarang mungkin semuanya hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Oke. Sebelum kita mulai, bolehkah saya menanyakan kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga dengan adanya kalian di sini ataupun dengan adanya semangat kalian belajar di sini, kalian bisa menularkan semangat belajar kalian itu kepada teman-temannya. Semoga teman-teman kalian yang tadinya tidak semangat, dengan adanya kalian di sini bisa menjadi tambah semangat ya. Jadi kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama pada saat ini adalah masa pembelajaran. Jadi kita lebih ditekankan lagi tolong menolongnya. Oke. Untuk hari ini kita sudah sepakat bahwasannya kita bakal mempelajari yaitu seni berbicara di depan umum atau public speaking dalam bahasa Inggrisnya. Apa itu public speaking? Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Public speaking, sebelum kita mengenal lebih jauh, kita akan masuk secara istilah dulu. Istilah public speaking itu ada banyak macamnya. Saya mengambil beberapa contoh yang mungkin bisa mudah dipengerti, yang singkat agar kalian mudah mengertinya. Ada 3 istilah dalam public speaking. Salah satunya adalah sebuah seni berpidato, di mana pembicara berkomunikasi dengan audiensnya melalui presentasi lisan. Nah, kita perhatikan, adalah sebuah seni berpidato di mana pembicara berkomunikasi dengan audiensnya melalui presentasi lisan. Berkomunikasi, nah ini yang kita perlu garis bawahi. Public speaking merupakan kegiatan sosial, yaitu kegiatan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Berarti public speaking itu membutuhkan 2 unsur, yaitu adanya pembicara dan adanya pendengar atau audiens. Nah, audiensnya ini bisa berlebih dari 1 maupun hanya 1 orang. Jadi kalau kita sedang ramean seperti ini, seperti contohnya saya sedang berbicara di depan kalian, ini merupakan salah satu kegiatan public speaking, di mana saya sebagai pembicaranya dan kalian semua sebagai audiens atau pendengarnya. Nah, bagaimana kalau misalnya audiensnya cuma 1, kayak misalnya kita sedang ngobrol, itu juga termasuk salah satu public speaking. Karena public speaking unsurnya adalah, syaratnya adalah adanya komunikasi dan adanya audiens, atau adanya komunikasi 2 arah, adanya komunikasi dari audiens, adanya komunikasi dari pembicaranya, yaitu dari sayanya sendiri gitu. Jadi public speaking itu tidak melulu kita ada di depan podium kemudian ditonton banyak orang. Nah, ketika kita di warung, ketika kita di kelas, ketika kita di masjid, itu merupakan salah satu public speaking. Hanya saja public speakingnya untuk yang seperti itu termasuk ke dalam kategori non formal. Jadi public speaking itu ada 2, ada pertama ada formal, kemudian ada non formal. Nah, yang formal salah satunya contohnya seperti ini, yaitu kegiatan belajar mengajar. Itu merupakan salah satu public speaking formal. Kemudian public speaking yang tidak formal, salah satunya ya seperti kalian ngobrol bersama teman, kalian bermain, kalian di warung, kalian di misalnya di warkop gitu bicara satu hal. Nah, itu merupakan salah satu public speaking tapi yang tidak formal gitu. Kemudian kita masuk ke yang kedua, istilah yang kedua, maksudnya ya istilah public speaking yang kedua, yaitu
skill yang digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum. Nah, skill yang digunakan berarti public speaking itu adalah sebuah kemampuan atau sebuah skill yang digunakan untuk membangun keterlibatan. Nah, untuk membangun keterlibatan seperti yang poin pertama, membangun keterlibatan berarti adanya dua unsur, yaitu pembicara dan pendengarnya, agar terjadinya keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi. Jadi kita seolah-olah public speaking ini memberikan relasi kepada orang lain. Kita memberikan info, kita memberikan wawasan kita memberikan kritik kita memberikan saran kita kepada orang lain, agar orang lain itu bisa menerima apa yang kita berikan, dan kemudian secara tidak langsung ini terbangkit gitu, menyatu adanya relasi antara pembicara dan pendengarnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang agak singkatnya, adalah seni berbicara di depan umum. Nah, seperti itu ya, yang kita sudah bahas dari awal tadi, bahwasanya public speaking merupakan seni berbicara di depan umum, yaitu untuk berpidato di mana berkomunikasi dengan audiensnya melalui presentasi. Terus kemudian adalah membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi. Nah, itu merupakan seni berbicara di depan umum. Nah, seperti itu. Di depan umum ini berarti ya seperti tadi, lebih dari satu orang gitu. Misalnya ada 10 orang, 5 orang, 3 orang, itu merupakan umum, di depan umum. Pokoknya adanya pendengar dan pembicara. Nah, yang jadi pertanyaan, misalnya kita sedang berbicara di depan kawanan gajah, apakah itu termasuk public speaking? Ya, kita berbicara di depan kawanan gajah itu merupakan bukan salah satu contoh public speaking. Karena apa? Karena kita berbicara dengan hewan yang tidak bisa menerima atau adanya timbal balik yang diberikan kepada gajah terhadap kita. Kita tidak mengerti bahasa gajah dan gajah pun tidak mengerti apa yang kita ucapkan, seperti itu. Jadi berbicara di depan hewan, berbicara di depan benda mati itu merupakan contoh yang salah dalam public speaking, seperti itu. Jadi public speaking ini harus manusia ya, tidak boleh yang lain gitu. Tidak boleh misalnya kita berbicara di depan tembok gitu. Itu bukan public speaking. Tapi kalau untuk sekedar latihan, ya itu tidak apa-apa. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Maksudnya bab selanjutnya, yaitu unsur public speaking. Nah, kalau tadi kita menyinggung apa aja itu unsur-unsur public speaking. Nah, public speaking itu memiliki unsur. Yang pertama adalah pembicara. Nah, pembicara ini berarti sudah jelas ya, adanya sesuatu yang disampaikan dari si pembicara ini kepada audiensnya. Pertama pembicara, kemudian unsurnya adalah pendengar. Nah, pendengar ataupun lawan bicara, yaitu tugasnya adalah mereka menerima ataupun merespon apa yang telah diberikan oleh pembicara. Misalnya pembicara memberikan ini, kemudian si audiensnya atau pendengarnya itu membantah atau misalnya memberikan sudut pandang yang berbeda. Nah, itu merupakan salah satu unsur dari public speaking. Kemudian adanya materi. Nah, ini materi yang diberikan ketika public speaking. Nah, berarti kita memberikan informasi. Nah, informasi ini berupa materi, entah itu informasi tentang misalnya tentang teknologi, berarti materinya adalah tentang informasi teknologi gitu ya. Seperti itu. Jadi adanya 3 unsur public speaking. Nah, 3 unsur ini merupakan minimal gitu ya. Syarat minimal adanya atau bisa disebutnya public speaking. Yang pertama adanya pembicara, yang kedua adanya pendengar, yang ketiga adanya materi. Nah, itu merupakan syarat minimal. Kalau misalnya kita ingin bedah lagi, sebenarnya ada banyak, cuman yang minimal dan yang dasarnya itu ada 3 unsur ini, di mana sebuah kegiatan bisa disebut dengan public speaking gitu. Kemudian kita masuk ke sebuah seni. Nah, soalnya tadi kita waktu menyebutkan istilah public speaking yang sudah kita sepakati bersama, yaitu adalah seni berbicara di depan umum. Nah, sekarang kita akan masuk ke seni. Apa itu seni? Ada yang tahu apa itu seni? Oke, kita akan bahas. Seni adalah sebuah keahlian membuat karya yang bermutu, seperti misalnya tarian, lukisan, ukiran, terus misalnya
seperti nyanyian atau misalnya seperti ya pokoknya ada sesuatu yang bermutu gitu di dalamnya. Contohnya seperti contoh di sini kita tarian, lukisan dan ukiran dan masih banyak lagi. Seni adalah keahlian membuat karya. Nah, kenapa public speaking disebut dengan seni? Ada yang tahu? Karena sesuai dengan istilah seni tadi adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Nah, berarti public speaking itu membuat sebuah karya yang bermutu, ataupun public speaking itu merupakan sebuah karya. Nah, sebuah skill yang dimana orang tidak mampu, maksudnya dimana kebanyakan orang tidak mampu melakukan hal tersebut, karena public speaking ini merupakan skill yang sebenarnya yang langka gitu ya. Banyak orang yang nggak bisa melakukannya gitu, tapi banyak juga orang yang bisa. Tapi kalau kita ingin dibandingkan orang yang bisa dengan orang yang tidak bisa, itu mungkin bisa dibandingkan 1:5 gitu. Ada 5 orang yang tidak bisa public speaking, dari 5 orang dikumpulkan mungkin hanya 1 orang yang bisa public speaking secara baik gitu ya. Nah, kita balik lagi ke seni. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Berarti public speaking karyanya adalah ya public speaking itu sendiri. Public speaking merupakan karya gitu, merupakan hasilnya gitu. Apakah dia bermutu? Ya, sangat bermutu, karena dia menyampaikan informasi apa yang ada dari pembicara kepada audiensnya, seperti itu. Kemudian kita masuk lagi, seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan untuk dihargai keindahannya. Nah, kita perhatikan, seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi. Nah, berarti kalau public speaking itu merupakan salah satu jenis karya yang ada dalam bidang audio, seperti itu biasa. Kenapa disebut dengan audio? Karena kita berbicara. Nah, berbicara ini merupakan kegiatan yang bisa dilakukan bisa diterima oleh indera pendengaran kita. Nah, karena itu public speaking merupakan salah satu karya dalam bidang audio, seperti itu. Ya, walaupun misalnya kalau orangnya itu berpresentasinya atau public speaking itu misalnya ada objek di belakangnya gitu sebagai bahan presentasi, ya itu bisa aja, sah-sah aja gitu. Cuman kita balik lagi ke secara umum, public speaking. Speaking merupakan kegiatan yang bisa ditangkap oleh indera pendengaran. Nah, masuk ke selanjutnya, yaitu apa saja yang bisa dikatakan seni. Nah, kalau tadi kita bicara seni gitu. Nah, kita akan balik lagi. Seni itu apa gitu? Apa yang bisa disebut seni? Ini seni. Ini bukan seni. Ini seni, ini bukan seni. Nah, bagaimana kita membedakan bahwasannya hal tersebut masuk dalam kategori seni ataupun bukan gitu. Oke, kita akan bahas. Yaitu sebelum kita bahas, kita contoh dulu mungkin ya. Misalnya saya punya pulpen. Nah, seperti ini. Saya punya pulpen. Ketika pulpen ini seandainya saya buka seperti ini. Nah, apakah ini bisa disebut dengan seni? Gimana? Apakah ini bisa disebut dengan seni? Ya, mungkin banyak di antara kalian yang bilang itu seni, ini bukan seni, ini seni, ini bukan seni gitu. Karena kita belum tahu ya. Oke, yang jawab seni coba siapa saja tadi? Oke, yang jawab tidak seni siapa saja? Oke, ya. Tidak apa-apa ya, tidak perlu takut salah gitu, karena kita dalam belajar pasti salah itu merupakan hal wajar. Justru salah itu merupakan langkah awal kita dalam memperbaiki diri kita gitu. Jadi tidak mengapa, jangan takut salah. Kita balik lagi, apa aja yang bisa dikatakan seni? Seni bisa sebuah kegiatan atau sebuah karya atau sebuah hasil bisa dikatakan seni selama hal tersebut bisa diterima oleh panca indera. Kemudian adanya makna yang terkandung dalam karya tersebut gitu. Misalnya seperti ini, karya seperti ini, kita buka pulpen seperti ini. Nah, ini bisa diterima dengan panca indera tidak? Ya, ini bisa diterima dengan panca indera, yaitu kita bisa melihatnya gitu misalnya, atau kita bisa merabanya gitu. Nah, mata merupakan panca indera dan tangan pun merupakan panca indera dalam hal
apa ya disebutnya, ya perabaan gitu, panca indera dalam meraba sebuah benda gitu, dan memiliki makna yang tersirat maupun tersurat. Misalnya saya bikin kayak seperti ini, mungkin kalau kita bayangkan atau mungkin kalau kita pikirkan, ini merupakan apa sih, kayak gini tuh cuma orang juga bisa. Nah mungkin saya ada maksud melakukan hal ini, ada makna yang tersembunyi dalam melakukan seperti ini. Misalnya saya bikin karya seperti ini, nah makna yang saya akan berikan misalnya bahwasannya banyak di antara anak Indonesia yang tidak memiliki pulpen ketika sekolah. Nah seperti itu merupakan makna yang tersirat gitu. Misalnya karyanya ini maknanya apa gitu, apa dari makna dari seni ini. Nah saya menjelaskan bahwasannya makna dari karya yang saya buat ini itu bercermin dari Indonesia, bahwasannya banyak dari siswa-siswa Indonesia atau pelajar-pelajar Indonesia yang masih tidak memiliki pulpen. Nah seperti itu contohnya ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai seni? Tidak ada? Oke, sebelum kita lanjut kita mundur sedikit ya. Public speaking merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau seni berbicara di depan umum. Kemudian unsur public speaking itu ada 3 syarat minimalnya. Pertama adanya pembicara, kemudian adanya pendengar atau lawan bicara, kemudian adanya materi gitu. Kemudian seni adalah sebuah keahlian membuat karya yang bermutu seperti tarian, lukisan maupun ukiran seperti itu. Kemudian seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan untuk dihargai keindahannya. Nah, seperti itu. Berarti public speaking itu dihargai juga keindahannya juga. Bahwa kita juga harus menghargai semua orang yang telah tampil di depan gitu, karena nggak semua orang bisa gitu. Dan kita juga harus memberikan 100% perhatian kita terhadap orang yang sedang memberikan presentasinya atau sedang berbicara di depan kita gitu ya. Oke, kita akan masuk ke sedikit cerita. Ini mengenai ada salah satu seni juga, yaitu pada bulan Mei 2019 sebuah patung dijual dengan harga fantastis. Patung bernama Rabbit, yaitu rabbit ya, kelinci ya. Dalam bahasa Inggris rabbit itu kelinci. Nah, dia bentuknya seperti kelinci, berwarna perak, terbuat dari bahan reflektif. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cari ya patung bernama Rabbit gitu. Kalian cari aja sendiri ya. Saya tidak menunjukkan patungnya karena waktu kita juga terbatas. Karya yang dibuat oleh seorang mahasiswa mahakarya yaitu Jeff Koons yang dibuat pada tahun 1986. Dibeli dengan harga 91,1 US dollar. Nah, untuk kurs rupiahnya kalian cari sendiri ya. 91,1 US dollar dirubah kursnya misalnya sekarang 2022. Nah, kalian cari kurs dolar pada 2022, kemudian kalian kalikan 91,1 juta, kemudian kalian bisa menemukan jawabannya dalam rupiah gitu ya. Agar gampangnya 91,1 ya anggaplah mahal gitu ya. Mahal pokoknya gitu. Kenapa bisa mahal gitu? Sebuah patung doang gitu kan, sekarang juga bisa kita bikin patung. Sekarang udah ada 3D printer gitu. Kita tidak perlu beli patung tersebut mahal-mahal, kita juga bisa buat secara versi kita, ataupun kita bisa buat atau kita tiru dengan sedetail mungkin ya. Karena sekarang perkembangan zaman sudah hampir gila-gilaan gitu ya. Sekarang kita bisa melakukan apa saja dengan teknologi yang ada saat ini gitu. Kemudian masuk lagi pada pada tahun 1503, lukisan yang paling diingat dalam abad 16 yaitu lukisan Mona Lisa yang dilukis oleh seorang mahakarya juga yaitu Leonardo da Vinci, dijual dengan harga taksiran 808 triliun US dollar. Kalian kurs juga itu ya, 808 US dollar di kurs ke dalam rupiah gitu ya, agar kalian kalau misalnya kalian mau tahu gitu berapa sih harganya gitu. Kalau di sini tuh sekitar 808 triliun. Nah gitu. Untuk infonya kalian bisa cari aja, khawatir saya salah ataupun saya keliru gitu ya. Tapi kita terlepas dari apakah harga tersebut pasti atau enggak, yang jadi pertanyaannya kenapa
sebuah karya seni bisa mahal sekali gitu. Padahal banyak orang yang bisa, ataupun banyak orang yang bisa melakukannya itu lebih bagus atau lebih baik daripada orang tersebut gitu. Penyebab sebuah karya seni mahal itu biasanya pertama dari usia sebuah karya seni gitu. Kemudian orang yang membuatnya gitu. Misalnya seperti ini deh, seperti karya seni yang tadi saya lakukan. Misalnya saya punya pulpen seperti ini. Nah, mungkin kalau saya yang melakukannya ini merupakan nilainya ya tidak seberapa gitu. Kalau misalnya saya jual pun di tempat pelelangan seni ya ini paling berapa harganya, paling Rp5.000 gitu. Berbeda dengan misalnya yang melakukan ini, misalnya presiden kita, misalnya Joko Widodo melakukan sebuah mahakarya yaitu sebuah pulpen gitu, misalnya miniatur pulpen. Nah, itu kemungkinan besar harganya bisa naik 2 kali lipat daripada harga yang saya jual gitu. Karena apa? Karena presiden merupakan orang yang berpengaruh dalam ya kegiatan politik di Indonesia gitu, dalam perancangan undang-undang di Indonesia misalnya gitu. Dan kemudian masih banyak lagi. Presiden merupakan orang yang sangat berpengaruh gitu. Makanya setiap kegiatan atau setiap kunjungan atau pokoknya setiap acara dia itu sangat disorot sekali gitu. Tak hanya presiden, misalnya kita ambil contoh misalnya seorang Bill Gates, seorang miliarder yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia gitu. Kalau dia melakukan hal tersebut, ada kemungkinan dia bisa terjual mahal karya seninya itu. Karena apa? Karena pengaruh dia, peran dia dalam menggerakkan globalisasi dunia ini. Kan banyak kan beberapa komentar dia, beberapa tindakan dia yang mempengaruhi tatanan negara ini gitu contohnya gitu ya. Nah, sedikit pesan dari saya, ketika kalian sudah berada di puncak, misalnya ketika kalian merupakan salah satu orang yang berpengaruh, kalian sudah terkenal gitu, sudah banyak dikenal banyak orang, pesan saya yaitu hati-hatilah dalam melakukan sesuatu gitu, karena orang itu lebih suka mencari kesalahan daripada menerima kebaikan seseorang, seperti itu. Oke, lanjut. Kejamnya seni adalah seni tidak memiliki aturan. Seni tidak memiliki aturan yang mengaturnya. Justru dengan adanya aturan, sebuah seni itu tak bisa sejalan secara normal gitu. Adanya aturan itu biasanya berlaku kepada subjeknya, kepada pembuatnya, misalnya kepada saya. Misalnya salah satu tentang aturan seni misalnya kayak hak paten gitu ya. Adanya hak paten berarti itu mengatur agar sebuah karya tidak bisa ditiru oleh orang lain tanpa seizin dia ataupun tanpa persetujuan dari pembuatnya, seperti itu. Misalnya hak paten contohnya misalnya buku ya. Salah satu penulis yang terkenal itu adalah J.K. Rowling. Nah, itu dia membuat buku yang bernama Harry Potter gitu. Itu serialnya ada banyak banget gitu. Nah, si J.K. Rowling ini pasti punya hak paten yang dimana karya dia itu tidak boleh ditiru gitu. Ditiru bisa, cuman tidak boleh. Kalau orang menirunya pasti kena pidana gitu. Misalnya contohnya lagi adalah musik gitu ya. Musik itu ada royaltinya. Nah, royalti itu setiap kita putar atau setiap media lain putar itu secara tidak langsung uangnya masuk ke musisinya, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu aturan hak paten gitu, yang dimana adanya hak paten ini yang melindungi pembuatnya atau melindungi orang yang membuat karya seni tersebut gitu, dengan harapan karyanya itu digunakan dengan hal yang baik, seperti itu. Kemudian kita public speaking. Kenapa public speaking disebut dengan seni? Nah, kembali ke awal, seni merupakan sebuah produk yang bisa ditangkap oleh panca indera. Berbicara merupakan kegiatan yang bisa ditangkap oleh panca indera gitu ya. Jadi kegiatan public speaking itu terutama bisa ditangkap oleh kegiatan panca indera gitu. Indera pendengaran salah satunya. Kemudian kita akan masuk ke apa itu public speaker dan apa itu public speaking. Nah, ini gampang ya. Ini cuman perbedaan imbuhan aja dalam bahasa Inggris. Public speaker itu adalah orang yang melakukan public speaking. Nah, dan public speaking adalah kegiatan di mana orang menyampaikan aspirasinya gitu. Misalnya saya di sini sebut public speaker. Kegiatan saya ini, mengajar saya ini disebut dengan public speaking gitu ya.
Paham ya sampai sini? Itu cuman imbuhan aja, ada imbuhan er dan imbuhan ing gitu ya dalam bahasa Inggris. Imbuhan ing dalam bahasa Inggris menunjukkan kegiatan sedang berlangsung gitu ya. Sedang berlangsungnya kegiatan tersebut. Kemudian kita masuk lagi ke bab selanjutnya, yaitu pengaruh public speaking dalam bersosial. Nah, kita akan masuk ke pengaruhnya. Apa sih gunanya public speaking dalam kegiatan sosial itu? Ada yang tahu? Ya, apa? Nah, public speaking itu banyak banget manfaatnya ya. Salah satunya adalah kita bisa mengekspresikan ide kita terhadap orang banyak gitu. Salah satunya itu yang paling sering banget orang bilang tuh. Misalnya kita punya ide, nah kita idenya ini biar bisa diterima dan bisa kita jelaskan ke orang, nah kita harus bagaimana gitu ya. Salah satunya adalah harus berkomunikasi dengan baik dan benar itu. Menggunakan ya salah satunya teknik public speaking ini, kita memperhatikan siapa saja audiensnya, apa saja materinya, kemudian bagaimana penyampaiannya juga gitu ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan seputar public speaking yang sering ditanyakan. Bagaimana agar kita tidak gugup ketika public speaking ya? Salah satunya adalah adanya gugup ini karena tidak adanya atau kurangnya persiapan kita. Jadi agar tidak gugup salah satunya adalah persiapan yang matang, persiapan materi, persiapan mental, persiapan waktunya juga jangan sampai terlambat gitu juga ya. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang ini menjadi gugup, dan gugup ini biasanya berakibatnya sangat fatal sekali. Seperti misalnya kita hilangnya konsentrasi gitu. Kita misalnya di rumah sudah berapi-api ingin menyampaikan ini, ketika gugup hilang semua kita materinya gitu. Jadi sangat disayangkan apabila kalau kita gugup gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa kontrol diri kita agar tidak gugup ketika public speaking gitu ya. Kemudian bagaimana agar percaya diri di depan umum? Nah ini sama gitu ya. Cuman pertanyaan ini untuk kita yang belum maksudnya sebelum tampil gitu ya. Kita butuh percaya diri nih untuk tampil ke depan. Nah, sebelum kita tampil ke depan ini agar percaya diri bagaimana? Ya seperti tadi, menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Materinya, faktor eksternal lainnya juga kita perhatikan, faktor internalnya juga kita perhatikan juga gitu ya. Kemudian contoh kegiatan public speaking dalam bermasyarakat apa aja sih? Ya contohnya adalah ketika ada rapat RT gitu, kemudian salah seorang itu sedang berbicara menyampaikan idenya atau membantah ide orang lain, yaitu public speaking. Nah, kita juga public speaking ini, misalnya antum sama antum berbicara itu merupakan public speaking juga, cuman itu adalah kegiatan non formal gitu. Misalnya kalau dalam forum rapat berarti itu merupakan formal gitu ya. Oh iya, untuk kita membedakan apakah public speaking itu maksudnya kegiatan public speaking ini adalah formal atau nggak formal, itu gimana kita bedakannya? Nah, untuk membedakannya ada sedikit tips dari saya. Kita bisa perhatikan situasinya, kemudian kita bisa perhatikan gaya bicaranya, diksinya gitu. Misalnya dalam sebuah forum biasanya suasana atau tempatnya itu kan berbeda dengan kegiatan kita yang ada di warkop gitu. Misalnya kalau di dalam rapat forum kita duduk rapi, kita semua memperhatikan, bajunya juga rapi gitu. Berbeda dengan di warkop ya apa ala kadarnya aja gitu. Misalnya pakai celana pendek, pakai baju kaos aja gitu. Tidak memperhatikan ya kerapihan atau kedisiplinannya gitu, kurang gitu ya kalau misalnya di warkop ataupun di tempat lainnya. Berbeda dengan di rapat forum yang resmi gitu. Kemudian kita bisa memperhatikan lagi gaya bicaranya, misalnya diksinya. Apakah si orang ini pembicaraannya mengarah ke arah formal atau enggak formal gitu. Misalnya kita bisa lihat, misalnya seperti saya ini, saya merupakan saya sedang mempraktekkan public speaking secara formal gitu. Bisa dilihat dari cara saya berbicaranya itu, menggunakan bahasa-bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang mudah diterima gitu ya. Tidak menggunakan bahasa gaul gitu ya. Ya boleh menggunakan bahasa gaul, cuman harus dibatasi gitu karena ini merupakan forum formal gitu ya. Oke, masuk ke selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan juga, bagaimana agar caranya kita tidak takut salah ngomong ya. Salah ngomong ini berarti karena kitanya kurang persiapan juga ya. Semuanya ini kembali ke persiapan. Adanya kegiatan pra public speaking atau pra tampil, kemudian ada pra
atau pasca tampil gitu ya. Ada persiapan sebelum tampil dan ada persiapan setelah tampil atau evaluasi setelah tampil gitu ya. Nah, kegiatan sebelum tampil ini ataupun persiapan sebelum tampil ini sangat berpengaruh sekali kepada kegiatan kita ketika kita tampil nanti. Nah, jadinya ketika sebelum tampil ini persiapkan semaksimal mungkin agar poin-poin yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan secara benar. Nah, kemudian ketika sudahnya ataupun sesudah kita tampil, pasca tampilnya kita bisa evaluasi itu, misalnya kita mencatat apa saja yang kurang, apa saja yang tidak tersampaikan, apa saja yang terlewat gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa tarif seorang MC atau public speaking gitu, orang yang berbicara di depan umum. Nah, ini variatif ya. Ini saya jadikan ini aja ya, PR untuk kalian. Berapa tarif seorang public speaker gitu ya, bebas. Kalian bisa cari di Google, kalian bisa cari di mana saja gitu. Ya, gunakan teknologi ini untuk menuntut ilmu ya. Kalian bisa cari search di Google, apalagi kalian semua di sini kan bawa laptop ya. Terus kemudian terhubung ke internet. Nah, kalian bisa carilah ini, misalnya berapa tarif seorang public speaker atau MC ataupun ya pokoknya apa aja lah gitu ya yang tampil di depan gitu ya. Oke, alhamdulillah pelajaran ini kita sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Insya Allah pertemuan berikutnya juga akan lebih menarik ya. Sebelumnya saya mengucapkan maaf apabila ketika saya mengajar tadi ada sepatah dua patah kata yang saya salah ucapkan. Kemudian juga saya berterima kasih kepada kalian, semua usaha kalian, semua semangat belajar kalian saya apresiasi. Ya, semoga ilmu yang saya share sedikit ini, ilmu saya yang saya sedikit ini yang bisa saya share ada manfaatnya gitu ya. Kalian bisa mengambil manfaat dari saya dan saya pun bisa mengambil manfaat dari kalian. Kita saling simbolisme, mutualisme, saling menguntungkan gitu ya. Sebelum kita tutup, ada evaluasi yang ingin disampaikan, misalnya pertemuan depan misalnya jangan bahas ini, aku pengen bahas yang ini gitu. Ada yang ingin saran? Tidak ada ya. Berarti insya Allah kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat untuk menjadi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.